mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Argo Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sahabat Kompas.com, nama Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam tengah menjadi perbincangan publik tanah air. Pengusaha asal Kalsel ini adalah pemilik konglomerasi bisnis batubara dan sawit di Kalimantan yaitu John Lynn Group. Pada Kamis 21 Oktober 2021 lalu, Presiden Jokowi rela meluangkan waktunya untuk meresmikan pabrik biodiesel baru milik Haji Isam. Pabrik senilai 2 triliun rupiah ini berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Kenapa saya mau datang ke sini? Alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Hubungan Haji Isam dan Jokowi sendiri terbilang cukup erat lantaran ia merupakan salah satu pengusaha baris terdepan dalam kemenangan Jokowi menjadi Presiden RI. Haji Isam sempat menjabat sebagai wakil bendahara kampanye tim Jokowi Amin pada Pilpres 2019 yang lalu. Sosok Haji Isam sempat menarik perhatian lantaran ada dugaan bahwa salah satu anak perusahaan John Lynn Group berusaha menyuap pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak. Perusahaan tersebut bernama PT John Lynn Baratama yang bergerak dalam tambang batu bara. Melansir dari Kontan, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 4 Oktober lalu, terungkap sepak terjang dugaan penyuapan tersebut. Sidang tersebut mengadili terdakwa yakni mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji, serta Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan di Ditjen Pajak Dadan Ramdhani. Kemudian, seorang mantan anggota tim pemeriksa pajak di Ditjen Pajak, Yulmanizar sebagai saksi menyebut keterlibatan Haji Isam dalam berita acara perkara nomor 41 itu. Yulmanizar mengaku sempat bertemu seseorang bernama Agus Susetyo yang ternyata adalah konsultan pajak PT John Lynn milik Haji Isam. Dalam pertemuan tersebut, Yulmanizar menyebut John Lynn meminta agar nilai perhitungan pajak PT John Lynn Baratama dikondisikan sebesar 10 miliar rupiah saja. Permintaan pengondisian nilai pajak ini menurut Yulmanizar adalah permintaan langsung dari Haji Isam. KPK juga telah menggeledah kantor milik PT John Lynn Baratama di Kecamatan Simpang 4 Tanah Bumbu, Kalsel berkaitan dengan penyidikan kasus suap ini. Namun, KPK gagal mengamankan barang bukti saat penggeledahan. Diduga adanya kebocoran informasi terkait penggeledahan KPK, sehingga terdapat upaya penghilangan barang bukti sebelum kedatangan tim KPK. Belakangan, Haji Isam melaporkan Yulmanizar ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik lantaran menuduhnya terlibat dalam kasus penyuapan. Menurut pengacara Haji Isam Junaidi, keterangan yang diberikan Yulmanizar sebagai saksi dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 Oktober lalu tidak benar. Ia menyebut Haji Isam tidak mengenal Yulmanizar serta konsultan pajak Agus Susetyo. Junaidi juga mengatakan bahwa Haji Isam tidak pernah memerintahkan untuk mengatur nilai pajak PT John Lynn Baratama dan memberi suap. Kliennya itu hanya memegang saham Ultimate yang tidak terlibat dalam kepengurusan dan operasional PT John Lynn Baratama, sehingga ia tidak mengetahui hal-hal terkait pemeriksaan pajak perusahaan tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya merupakan seorang pengusaha yang taat hukum. Meski demikian, Junaidi menyebut bahwa Haji Isam menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.
Selain kasus ini, John Lynn Group juga kerap mengalami konflik terkait lahan dengan masyarakat maupun perusahaan lain. Salah satu kontroversi lain Haji Isam datang dari polemik konsesi pabrik gula milik John Lynn Group yakni PT Prima Alam Gemilang di Bombana Sulteng. Saat itu, pemerintah memberi konsesi perkebunan tebu kepada Haji Isam yang kemudian menjadi sorotan lantaran dianggap menabrak tata ruang dan program kementerian.